Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang maha baik yang terus menjaga, memelihara kita sehingga dengan pertolongan Tuhan saja pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena kuasa-Mu lah yang menuntun kami hingga saat ini. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, dan tolong tuntun kami selalu dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Tidak ada mati syahid sesudah pintu kasihan ditutup. Ayat intinya diambil dari Mazmur 91 ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Keterangannya, umat Allah tidak akan luput dari penderitaan. Tetapi sementara dianiaya dan sengsara, sementara mereka menahan kelaparan dan kesusahan, kekurangan makanan, mereka tidak akan dibiarkan sehingga binasa. Namun pada pemandangan manusia akan kelihatan bahwa umat Allah harus segera memeteraikan kesaksian mereka dengan darah mereka, sama seperti orang-orang yang mati syahid yang mendahului mereka. Mereka sendiri mulai takut bahwa Allah telah meninggalkan mereka dan jatuh ke tangan musuh mereka. Inilah waktu penderitaan yang menakutkan. Siang dan malam mereka berseru kepada Allah meminta kelepasan. Mata Allah yang biasa memandang zaman ke zaman diarahkan kepada krisis yang harus dihadapi umatnya. Ketika kuasa-kuasa duniawi akan berperang melawan mereka, seperti orang-orang yang tertawan, mereka akan berada dalam ketakutan terhadap kematian oleh bela kelaparan dan aniaya. Tetapi yang kudus itu, yang membelah Laut Merah di hadapan Israel, akan menunjukkan kuasanya yang besar untuk membalikan penawanan mereka. Mereka akan menjadi milik kesayanganku, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Malaiki 3 ayat yang ke-17. Jikalau darah para saksi Kristus yang setia akan mengalir saat ini, maka darah itu tidak akan sama dengan darah orang-orang yang mati syahid yang menjadi benih yang ditaburkan supaya menyediakan penuaian bagi Allah. Kesetiaan mereka bukan lagi suatu kesaksian untuk meyakinkan kebenaran kepada orang-orang lain, karena hati yang membangkang telah memukul balik gelombang anugerah sehingga tidak kembali lagi. Jikalau orang-orang benar itu dibiarkan jatuh menjadi mangsa musuh-musuh mereka, maka itu merupakan sorak kemenangan bagi raja kegelapan. Pemazmur berkata, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Mazmur 27 ayat yang ke-5. Kristus berkata, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, supaya engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Tetapi sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Yesaya 26 ayat yang ke-20 dan 21. Mulialah kelepasan mereka yang dengan sabar menunggu kedatangannya dan yang namanya tertulis dalam buku kehidupan. Tidak ada mati syahid sesudah pintu kasihan ditutup. Jaminan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini katakan bahwa umat-umat Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan ketika pintu kasihan itu tertutup, walaupun setan dan agen-agennya akan berusaha dengan segala macam cara untuk membunuh, untuk memberikan penyiksaan kepada umat-umat Tuhan, tetapi tidak akan ada lagi mati syahid setelah pintu kasihan tertutup. Untuk itu, mari kita datang lebih dekat kepada Tuhan, mempelajari firman-Nya, dan menyerahkan kendali hidup kita hanya dalam tangan Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami menyerahkan kendali kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan, bahwa apapun yang Engkau kehendaki,
Biarlah itu terjadi dalam kehidupan kami menurut apa yang Kau pandang baik. Pagi ini ya Tuhan, kami rindu kami semuanya bisa siap menerima roh jan akhir, dan kiranya meterai Allah yang hidup menjadi bagian kehidupan kami. Apabila ada umat-umat Tuhan yang sedang sakit, yang berduka cita, yang sedang bergumul dalam pergumulan apapun yang sedang dialami, kiranya Allah yang Maha Baik memberikan solusi, jalan keluar yang terbaik, sehingga dengan pertolongan Tuhan, setiap berkat, talenta, waktu, tenaga, atau apapun yang Kau titipkan, kami dapat gunakan semaksimal mungkin dalam pelayanan pekerjaan Tuhan sebelum pintu kasihan itu tertutup. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus memberkati.